Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala BKD, mohon perkenan Bapak Kepala Badan Kepegawaian Jabar, beserta Ibu. Pertama, catatan sejarah bagi saya secara pribadi 2017 bergabung di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Hari ini semacam sesuatu hal yang bisa saya tangkap secara langsung, karena selama ini kami samar-samar Bapak Ibu terkait dengan manajemen PNS ini. Ada beberapa catatan penting yang menurut saya tadi luar biasa, dan tentu saya bersyukur sekali Bapak Kepala BKD Provinsi Bengkulu menugaskan saya masuk di dalam tim yang hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Pertama, bagi kami kadangkala Pak di daerah Pak ya, mohon maaf mungkin saya secara pribadi ada beberapa hal yang perlu mungkin secara konkret bisa Bapak jelaskan dengan sesuatu hal yang sederhana gitu Pak. Jadi kami lebih mudah untuk menangkapnya, dan ini nanti akan kami coba implementasikan di daerah. Perkenalkan, nama saya Zalman Hengki Pak, saya analis SDM aparatur, sementara ini subkoordinator kepangkatan Pak. Pertama, saya menarik sekali tadi bahwa Bapak sampaikan adanya komitmen pimpinan, gitu Pak. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa katakanlah penjelasan yang paling simpel dan sederhana. Kami mau tahu Pak, bagaimana cara tips yang Bapak lakukan sampai mungkin definisi operasional terhadap meyakinkan pimpinan. Tentu dalam hal ini PPK ya Pak. Karena dalam hal nanti sudah meyakinkan, kita bicara teknis kan gitu Pak, lebih gampang. Tadi saya tertarik Pak dengan apa yang Bapak sampaikan di slide ketiga atau slide kedua tadi, bahwa dengan adanya meyakinkan pimpinan ada dalam bentuk komitmen, ada sesuatu resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depan bisa terminimalisir. Tadi maaf kalau tidak salah ada di situ bercerita masalah jual beli jabatan. Jadi memang di dalam konteks kita keseharian melaksanakan tugas Bapak Ibu, bahwa Undang-Undang 30 2014 itu tentang administrasi pemerintahan, pasal 52 jelas syarat sebuah keputusan adalah dibuat secara prosedur, gitu kan Pak. Dan pasal 56 terhadap pelanggaran pasal 52 batal atau dapat dibatalkan. Artinya benar yang disampaikan tadi, ada potensi kerugian keuangan, baik itu daerah maupun negara. Nah, selama ini apa yang dilakukan kita dalam bentuk administrasi, dalam bentuk kertas, dimaknai bahwa ini hanya kesalahan administrasi saja, tidak ada akan berdampak kepada potensi kerugian keuangan negara. Jadi saya cukup tertarik dengan itu tadi. Jadi artinya saya yang pertama minta mungkin tips yang paling gampang, paling sederhana, sehingga mungkin salah satunya, saya kalau ketemu Pak dengan PPK harus bilang begini, atau salah satu tipsnya tadi mungkin penekanan lewat pejabat-pejabat selevel eselon 1 menjadi asesor gitu kan. Nah, langkah-langkah itu Pak untuk meyakinkan pimpinan. Nah, kalau nggak tepat nih Pak, saya sepakat seperti yang Bapak sampaikan bahwa kita orang di Badan Kepegawaian Daerah ini Pak, orang-orang di kepegawaian ini bukan asosial Pak, tapi dianggap nanti oleh PPK aloyal Pak. Itu kan tidak loyal ini orang, yang gitu Pak. Artinya kami butuh itu. Nah, kemudian Pak, saya juga menarik tadi ada catatan yang akan kita bawa ke Bengkulu, bahwa prestasi terhadap pegawai Pak,
Nah, tataran yang lebih menarik, mereka juga di situ diberikan kesempatan untuk presentasi ya Pak. Gitu lah. Artinya bukan hanya portofolio saja yang menjadi penilaian, sehingga memang cukup objektif gitu. Karena kalau kesan portofolio mungkin bisa dianggap subjektif ya Pak. Karena hanya panitia sama kandidat yang diusulkan. Coba kalau presentasi mungkin orasi atau juga sehingga di depan acara-acara formal dia juga bisa dianggap memang layak untuk di situ. Kemudian Pak, menyangkut dengan merit system ini dari 2021 ya Pak, saya lihat tadi grafiknya. Saya mau tanya Pak, apakah ini ada tim ad hoc yang dibentuk oleh kawan-kawan di Jabar ini, ataukah memang sub atau sistem atau bidang yang lain saling dukung, tidak perlu ad hoc gitu kan. Nah, kalaupun memang misalnya tidak ada ad hoc Pak, artinya panitia atau tim khusus yang untuk menata merit system ini, maka kami juga mohon dibagi tipsnya Pak. Bagaimana mengakselerasikan masing-masing subsistem bidang ini Pak. Karena badan kepegawaian daerah ini, sistem ini kan saling keterkaitan ya Pak. Namanya badan itu kaki, tangan, kepala harus akselerasi sama. Jangan sampai tangan jewer telinga kan gitu Pak. Kaki pukul kepala kan gitu Pak. Nah, kami mohon tips itu. Kalau memang ada. Kemudian yang keempat sudah terjawab tadi Pak. Harapan kami memang kalau bisa Pak, kalau kami berkenan, kami aplikasi ini Pak, ini bukan hanya nanti setelah MOU, ini juga bisa kami adopsi sehingga EEE yang lain itu bisa kami bawa gitu Pak. Nggak muncul lagi, nggak bukan awal lagi dari awal gitu kan Pak, untuk bangun. Nah, yang selanjutnya Pak, kalau boleh kami tahu Pak, terkait dengan Permenpan 1103 tahun 2023 untuk jabatan pelaksana. Bagi kami yang ngurusin kenaikan pangkat ini Pak, dan keterkaitan dengan masalah merit system, apakah sudah diberlakukan teman-teman yang ada di sini untuk mengimplementasikan sistem penamaan jabatan pelaksana yang klerek itu? Karena sedikit kami memahami di daerah Pak, di Bengkulu, bahwa jabatan itu agak sedikit bias dari kualifikasi pendidikannya Pak. Nah itu, memetakannya seperti apa? Nanti kalau enggak, nanti ya kita khawatir salah duduknya Pak. Yang perawat bisa jadi perencana nanti Pak. Yang X maksudnya berhenti dari jabatan perawat. Nah gitu Pak. Nah kemudian Pak, saya juga tertarik tadi dengan satu fleksibilitas dari bentuk style Pak ya, gaya kawan-kawan yang bekerja di sini. Hari Senin dia pakai baju kita seragam kaki. Kemudian hari Selasa dia pakai baju apa tadi ya, casual, kata-kata gitu kan Pak. Dan memang gayanya itu mudah menular ini Pak ke daerah, terutama nggak pakai pantopel lagi kayak Pak Video kan pakai gitu. Menunjukkan bahwa kita sebenarnya mitra dengan pelayan, kan sebagai pelayan mitra dengan masyarakat, tidak kesan kaku. Dan saya coba tadi bincang sama Ibu Kabit Mutasi, tidak lagi ada kesan kasta di situ ya Pak. Kalau pakai pakaian itu kayak jenderal-jenderal semua gitu kan Pak. Nah itu. Maka harapannya juga mungkin nanti ini juga menular sampai ke kami di daerah, dan apa yang kami maknai di sini juga mendapat dukungan di daerah. Nah terakhir juga yang saya menarik tadi Pak, ada ruangan team of time ya. Iya. Nah kalau di Bengkulu Pak, di provinsi Bengkulu sudah ada, cuman nampaknya perlu disempurnakan. Tenda gitu kan di sebelah. Jadi kami ada tenda Pak, dan memang biasanya bincang-bincang pagi kami itu bicara masalah itu Pak, masalah kepegawaian dan segala macam. Nah terkait dengan itu juga sepertinya teman-teman, bukan hanya omongan doang yang bisa kita ngobrol di kasih tenda, itu sepertinya diseriusi. Dan kita juga mau nanti bagaimana ketika nanti MOU sudah
terbentuk, kemudian juga mungkin Bapak yang berkenan ke tempat kami atau sebaliknya kami mohon diperkenankan untuk sering-sering ke sini gitu Pak, sehingga kami hal-hal yang lebih detail lagi terkait dengan ini nanti bisa diwujudkan. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan, kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti ini nanti lengkapi sebagian besar. Nah untuk yang strategi kepimpinan, Ya. kalau di kami di sini posisinya kebalik Pak. Oh ya. Posisi kebalik itu waktu itu Pak Gubernur berusaha meyakinkan kami bahwa merit system adalah cara terbaik. Jadi bukan kami yang mempropos bahwa Pak kita di teori butuh merit system, tapi Pak Gubernur ya pokoknya Pak Gubernur harus merit system dalam pengelolaan ASN. Jadi Top down. ya top down di posisi Yeah. itunya. Jadi ke kami posisinya lebih ke instruksi. Memang akhirnya konsekuensi dari instruksi itu beliau siapkan sumber daya Pak. Tidak disiapkan dalam bentuk membangun ad hoc, tetapi akses untuk SDM yang bisa support yang belum dimiliki oleh BKD waktu itu langsung disupport. Jadi seseorang yang dibayar mahal itu langsung disupport kan Pak untuk membangun aplikasi segala macam. Nah, sehingga mungkin harus ada strategi lain kalau untuk saya kurang hafal di Bengkulu, tapi bisa saja tipsnya waktu itu ada diskusi kami tentang hal yang sama dengan instansi lain. Itu adalah kalau kepala daerah itu tuntutan ke perangkat daerah salah satunya adalah bagaimana merespon penilaian lembaga tertentu untuk bisa meningkat, membaik dan seterusnya. Nah, jadi bisa jadi pintu masuk melalui indeks merit system bisa Bapak ajak SKOM atau komisioner dari KSN menghadap ke beliau menjelaskan.